Alina dengan kaku berjalan di belakang ibunda dari Gendra, Desi. Keduanya saat ini sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal dengan pelanggan kelas atas yang selalu datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Ini kali pertama Alina menginjakkan kakinya di mall ini. Rasanya gugup. Sungguh Alina pun tidak tahu kenapa. Gendra, kasih blackcard-nya ke kamu sayang, tanya Desi. Alina bisa menilai jika Desi adalah orang yang keras, namun hatinya lembut. Itu kentara sekali terlihat pada raut wajahnya. Desi juga sebenarnya sangat baik, namun Desi ini seperti Alina sangat selektif jika memilih teman. Sepertinya jika Alina sok tahu, maka maafkan. Biar Alina jabarkan sedikit mengenai fisik ibu dari Gendra. Desi ini adalah definisi semakin tua semakin cantik. Badannya langsing, kulitnya putih dan matanya sipit seperti orang Korea, namun bola matanya terlihat jernih dan terhias dengan softline berwarna abu-abu yang menambah kesan indah pada mata Desi. Alina jadi insecure ketika dia dekat dengan calon ibu mertuanya. Calon ibu mertua, udah kok tante, tadi Pak Gendra kasih ke saya. Loh, kok bapak? Panggilnya jangan tante dong, mama. Sebentar lagi kan kamu mau jadi menantu mama. Alina nampak kikuk mendengar apa yang dikatakan oleh Desi. Dia agak segan sebenarnya, namun Desi yang menyuruhnya. Dia harus apa? Iya ma, udah kebiasaan dari dulu ma. Mama pengen denger dong gimana cerita kamu bisa ketemu sama Gendra. Kita ke restoran dulu yuk sambil makan siang. Alina tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Selanjutnya Desi menggandeng tangan Alina untuk menuju restoran Korea yang kebetulan ada di mall tersebut. Alina benar-benar merasa nyaman berada dengan Desi. Desi benar-benar baik dan perhatian. Desi pun sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berada dari kalangan atas. Alina benar-benar menyukai ibu dari Gendra. Jika anaknya, jangan ditanya, melihat wajahnya saja, rasanya ingin dia pukul wajah songongnya itu. Dulu sekarang tidak. Sayang sekali wajah tampan Gendra. Jika sampai benar-benar memukul wajah Gendra, kami pesan samgyetang saja ukuran medium sama tteokbokki odengnya 1 dan minumnya. Kamu mau apa sayang? Tanya Desi ke arah Lina. Apa aja ma, samakan saja. Desi menganggukkan kepalanya. Oca aja deh, sama air putih 2 ya. Setelah waitress itu menganggukkan kepalanya dan mencatat pesanan keduanya, waitress itu pamit dari hadapan keduanya. Jadi ayo ceritakan kisah kamu dan pertemuan kamu sama Gendra. Alina mengangguk. Aku di sini ngerantau ma, mau sendiri juga nggak punya saudara. Nekat sih buat kuliah. Setelah habis nyelesain kuliah, singkatnya aku ngelamar kerja di kantor Mas Gendra dan keterima. Tapi waktu pertama masuk, Mas Gendra bawa Hazel dan aku ketemu sama Hazel. Hazel panggil aku mama. Terus juga aku dengar Hazel nggak mau minum susu formula pun Hazel alergi. Kebetulan banget tante, aku bisa ngehasilin ASI. Desi mengerutkan keningnya bingung. Kamu udah nikah? Kamu udah hamil? Jadi kamu yang jadi ibu susu Hazel itu yang sempat diceritakan Gendra kepada saya? Ternyata, tanya Desi dengan nada terkejutnya. Alina tersenyum. Iya tante, aku itu ibu susu Hazel, tapi aku belum pernah nikah tante. Aku pernah konsultasi sama dokter dan kata dokter itu memang kadang terjadi. Kata dokter tingginya hormon prolaktin yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti riwayat konsumsi obat-obatan dan herbal tertentu, penggunaan obat hormonal, gangguan hormon tiroid, gangguan ginjal, trauma atau cedera pada dada, stres maupun stimulasi dapat membuat ASI pada remaja itu keluar tante. Desi menganggukkan kepalanya. Ya Allah, begitu ternyata. Tapi saya senang banget Hazel ketemu dengan orang yang tepat seperti kamu. Saya juga bisa lihat perubahan badan Hazel yang drastis. Saya berterima kasih banyak dengan kamu, ucap Desi tulus. Alina menggelengkan kepalanya. Tidak tante, itu sudah menjadi kewajiban saya karena saya adalah seorang pegawai.
Iya itu dulu. Mulai sekarang kamu berpindah status menjadi calon istri dari Gendra dan calon ibu Hazel. Saya percaya sama kamu. Bantu saya untuk menjaga keduanya ya Alina. Alina menganggukkan kepalanya. Sungguh dia sangat senang berada dekat Desi. Dia benar-benar menemukan sosok ibu kedua yang benar-benar tulus kepadanya. Alina bahagia sekali. Terima kasih Gendra. Mama tidak bertanya mengenai keluarga Alina. Desi tersenyum. Tidak, Mama yakin keadaan keluarga kami itu harmonis. Walaupun memang tidak selamanya mulus dan harmonis kan, tapi Mama tahu dan paham jika kamu tumbuh di keluarga yang baik. Itu terlihat sangat kentara dari sikap kamu sayang. Tapi Mah, yang aku tanyakan finansial atau derajat keluarga. Dengar Alina, Mama tidak akan memilih-milih perempuan untuk anak Mama satu-satunya. Mama membebaskan Gendra untuk memilih sendiri calon yang dia inginkan. Masalah finansial itu sama sekali tidak berpengaruh dalam kebahagiaan hidup. Kita hidup itu kan hanya sebentar kan, jadi untuk apa membeda-bedakan derajat jika di mata Tuhan juga sama kan? Alina tersenyum untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Desi. Makasih ya Ma, sama-sama cantik. Tadi beli apa aja? Tanya Gendra ketika dia melihat Alina yang sedang menyuapi Hazel di gazebo yang berada di depan kolam renang. Alina meringis kecil. Aku habisin banyak uang Mas. Maaf ya, Mama yang nyuruh aku Mas. Mas? Alina menggigit bibirnya pelan. Iya, Mama bilang harus ubah panggilan buat calon suami. Gendra benar-benar salah tingkah mendengar Alina yang memanggilnya dengan sebutan Mas. Namun dia berusaha menutupi raut wajah salah tingkahnya dengan debaran jantungnya yang benar-benar tidak bisa dikontrol. Jadi beli apa? Tanya Gendra dengan nada datar. Mama beliin baju buat ibu, ayah dan adikku masing-masing 5 pasang dan mereknya Gucci. Maaf ya Mas, aku benar-benar gak enak sama kamu Mas, ucap Alina sambil menampilkan raut wajah sendunya. Gendra benar-benar dibuat ingin tertawa oleh ekspresi yang ditampilkan oleh Alina. Alina benar-benar merasa bersalah kepadanya, padahal Gendra sama sekali tidak keberatan untuk itu. Alina ingin membeli rumah untuknya pun menggunakan kartu tersebut. Gendra sama sekali tidak masalah. Habis berapa? Tanya Gendra lagi. Alina sudah benar-benar berkeringat dingin. Dia takut jika Gendra memarahi dirinya karena memakai uang Gendra dengan banyak dan berlebihan. Hampir 900 juta Mas. Maaf ya, kamu beli apa? Aku membeli baju, tapi yang mereknya Victoria's Secret. Gendra tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Kamu yakin itu baju, bukan hal yang lain? Kamu lihat bajunya? Tanya Gendra. Alina mengerutkan keningnya bingung. Iya baju. Enggak, tadi aku ke toilet, Mama yang pilihin semua buat aku Mas. Katanya cocok dipakai sama aku. Gendra mendekat ke arah Alina. Asal kamu tahu, Victoria's Secret memang menjual baju, tapi baju dinas malam pertama. Alina dan Gendra sudah bersiap untuk pergi ke Yogyakarta, tentunya bersama dengan Desi, Abraham juga Hazel. Mereka memutuskan untuk berangkat menggunakan pesawat milik rekan kerja Abraham setelah sebelumnya berencana menaiki mobil. Namun, sepertinya akan lama dalam perjalanan dan mereka juga takut jika Hazel akan rewel, apalagi kesehatannya baru membaik. Udah siap semua? Kalau udah, mari kita berangkat ke bandara bersama-sama, ajak Desi. Sudah. Selanjutnya, keempat orang dewasa dan satu balita itu mulai meninggalkan kediaman rumah mereka untuk menuju ke bandara, tempat di mana pesawat tersebut berada. Di perjalanan, mereka menggunakan sopir pribadi milik Gendra. Gendra dan Alina duduk di belakang, dan Hazel juga kedua orang tuanya duduk di bangku tengah. Di belakang, tidak ada percakapan yang signifikan antara Alina dan Gendra. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Alina gugup. Dia memikirkan apa yang akan kedua orang tuanya ketika dirinya yang sudah lama tidak pulang, kemudian pulang tapi dengan membawa rombongan lelaki yang akan menikah dengannya. Rasanya membayangkannya saja dia sudah takut. Alasannya, ini adalah kali pertama dia membawa lelaki ke rumahnya.
Sebelumnya, dia belum pernah sama sekali membawa lelaki siapapun ke dalam rumahnya. Berbeda dengan Alina, Gendra kini sedang memikirkan mengenai masalah pekerjaannya. Orang yang membuat kerugian di kantornya sudah tertangkap dan seharusnya dia sekarang yang menangani itu semua. Namun karena Gendra saat ini sedang membereskan satu hal yang serius bagi hidupnya, Gendra menyerahkan sepenuhnya kepada David. Dia yakin David akan membuat dan mengambil keputusan yang menurut dia terbaik. Apalagi menurut Gendra, David ini lebih sadis dari dia. Menurut Gendra ya, Gendra beralih menatap ke arah Alina. Alina sedang melamun, ingin rasanya Gendra membuka pembicaraan, tapi dia juga bingung ingin membicarakan apa. Dia juga masih mode dingin kepada Alina. Jadi ya kesal sih. Gendra kadang kesal karena dia tidak bisa menahan rasa ingin berbicara dan memeluk Alina, apalagi ketika Alina menyusui hasil, tapi sebisa mungkin dia menahan itu. Dia masih ingat betul apa yang dikatakan oleh David. Kenapa? Akhirnya Gendra mengesampingkan gengsinya dan kini memberanikan diri bertanya kepada Alina. Alina yang ditanya oleh Gendra pun mengalihkan tatapannya ke arah Gendra. Maksudnya kak, kenapa apanya? Desi berdecak malas dari arah depan, lalu melihat ke arah belakang, tepatnya ke arah Alina dan Gendra. Kalian tuh mau jadi suami istri, tapi masih pada diem satu sama lain. Ngomong-ngomong, gak usah sungkan sama kita, ucap Desi. Bukan gitu, Ma. Mas Gendra baru tanya aku kok. Aku nanya lagi ada apa, kayak gitu, Ma. Desi tertawa dibuatnya. Gak usah jelasin juga kali, Alina. Gak apa-apa, santai aja, santai. Gak usah tegang gitu. Gendra menatap ke arah Alina, malu-maluin. Alina menatap sinis Gendra. Bodoh amat, duda gak laku, ucap Alina dengan nada pelan. Saya akan jadi suami kamu kalau kamu lupa, ucap Gendra santai. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam hingga sampai di kediaman Alina, kini keluarga David sudah sampai di kediaman Alina yang ternyata cukup berada di daerah yang ramai. Bisa dikatakan pusat kota sih. Rumah kamu yang mana, Alina? Tanya Abraham sambil menyetir mobilnya. Yang itu, Pak, yang cat warna biru. Itu rumah kamu? Udah berapa lama tinggal di sini? Enak jalannya di pusat kota, deket kemana-mana. Alina mengangguk seraya tersenyum. Iya mah, di sini udah 5 tahunan sih. Sebelumnya di Gunung Kidul, lebih kampung. Gendra hanya diam dengan hasil yang tertidur dalam pelukannya. Dia sama sekali tidak mengeluarkan suaranya. Dia hanya diam dan fokus pada jalanan di luar. Tak lama mereka sudah sampai di depan rumah Alina. Dengan cepat Alina keluar dari mobil yang mereka tumpangi dan membuka gerbang rumahnya. Di sana Alina bisa melihat ibunya. Ayu sedang menyiram tanaman bunga koleksi miliknya. Ibunya itu memang menyukai bunga tanaman hias. Loh, Alina, kamu pulang, Nak? Ayu terkejut ketika Alina ada di hadapannya, sedang membuka pintu pagar rumahnya. Iya ibu, aku nggak sendiri, ada yang ikut. Nanti aku jelasin di dalam ya. Sekarang ibu ikut aku nyambut mereka ya. Bapak kemana? Tanya Alina sambil mencari keberadaan bapaknya. Bapak lagi ngontrol sawah. Rai belum pulang, udah sebulan. Alina menganggukkan kepalanya, lantas menyuruh mobil untuk masuk ke dalam halaman rumahnya. Dan tak lama turunlah Gendra, Desi, Hazel, dan Abraham. Selamat datang di rumah kami. Maaf sambutannya kurang sopan, Pak, Bu, Mas. Alina nggak cerita dia mau pulang cepat, terus bawa rombongan juga, ucap Ayu. Desi tersenyum sambil mengelus pelan tangan Ayu. Nggak apa-apa, Ibu. Justru saya yang ingin menyampaikan maaf ke sini tiba-tiba tanpa basa-basi. Ayu kembali tersenyum. Ya udah, ayo masuk dulu, Pak, Bu.
ucap Desi menyuruh keluarga yang dibawa Alina untuk masuk ke dalam rumahnya. Alina, telepon bapak supaya pulang ya. Alina menganggukkan kepalanya. Desi dan Abraham mulai masuk ke dalam kediaman keluarga Alina, tapi tidak dengan Gendra yang sedang menggendong Hazel. Ngapain Mas masih ada di sini? Sana masuk. Gendra mengangkat satu alisnya. Nunggu kamu, telepon bapakmu. Alina mengerutkan keningnya bingung. Ngapain nungguin? Kayak nggak ada kerjaan aja. Sana masuk, jangan nungguin saya. Gendra berdecak malas. Mengapa wanita di depannya ini sangat tidak peka? Memang sia-sia dulu dia mengkode Alina, karena faktanya Alina tidak akan pernah peka. Kamu ini, saya lagi gendong Hazel, berat. Kamu pegawai saya, sudah sepatutnya membantu saya untuk membawa Hazel ke dalam. Jelas Gendra. Alina memutar bola matanya malas. Ya, lagian nggak ngomong langsung, pakai berbelit-belit. Saya nggak paham pak, ucap Alina. Sudahlah, silahkan telepon bapakmu dulu, lalu bawa Hazel ke kamar kamu. Untuk apa? Bapak mau ngapain ke kamar saya? Gendra berdecak. Hazel, bukan saya. Telinga kamu simpan di mana? Ketinggalan di Jakarta. Alina meringis kecil. Iya maaf, habisnya tidak kedengeran pak. Suara bapak kecil. Gendra tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Alina. Untuk itu Alina mulai menjauh sedikit dari Gendra untuk menelpon bapaknya. Gendra bisa melihat punggung Alina yang sedang menelpon bapaknya. Gendra sebenarnya masih sangat menyukai Alina. Tentu saja perasaannya tidak akan pernah berubah. Namun dia hanya ingin menguji Alina sedikit. Tak lama Alina membalikkan badannya dan mulai berjalan menuju Gendra. Mana sini hasilnya? Taruh di pelukan saya, ucap Alina sambil mengambil posisi duduk untuk memangku Hazel agar Gendra mudah untuk memberikan Hazel ke arah Alina. Kalau saya berubah pikiran, gimana? Alina mengerutkan keningnya bingung. Maksudnya, saya yang pindah ke pelukanmu. Mulai kumat nyebelinnya.